Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kita akan merenungkan bacaan firman Tuhan ini dengan tema mengampuni sesama. Saudara, hidup manusia sesuai dengan kodratnya adalah makhluk sosial. Ia tidak mungkin hidup menyendiri dan tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Tetapi sebaliknya, manusia diciptakan untuk membentuk suatu persekutuan yang bergantung satu dengan yang lain dan berbagi kasih satu dengan yang lain. Jadi bila ada orang yang hidup mengasingkan diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, maka sering dianggap tidak waras. Jadi sebagai persekutuan orang-orang Kristen, haruslah hidup dalam persekutuan yang saling membutuhkan, saling menolong, saling menguatkan, dan selalu menggunakan kasih sebagai tali pengikatnya. Namun tidak disangkal bahwa dalam hidup, baik sebagai persekutuan suami istri, sebagai saudara bersaudara, sebagai orang tua dan anak, atau juga sebagai jemaat dengan jemaat, tidak selalu berjalan baik atau tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada gesekan, ada kesalahan yang dibuat menyakiti sesama, baik dalam bentuk pikiran, kata-kata, ataupun perbuatan. Dan kalau tidak segera diselesaikan, maka dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak hubungan baik yang sudah terjalin indah. Dan iblis menang, lalu ada keretakan dan bentrokan, maka kasih itu mulai pudar, hilang, dan bahkan sirna. Yang ada cuma celaan, cuma makian, cuma sindiran, iri hati, perkelahian, bahkan ada yang berujung pada perpisahan, perceraian, perpecahan. Lalu di manakah sapaan manis? Di manakah pengampunan itu? Di manakah kasih yang mesra? Hilang. Hal ini dirasakan oleh Petrus sebagai suatu tantangan bagi pengikut Kristus. Itulah sebabnya Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-21. Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tetapi Yesus menjawab, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, maksud Tuhan Yesus adalah mengampuni tanpa batas. Semua pengikut Yesus diminta untuk selalu siap mengampuni tanpa batas, mengampuni terus-menerus tanpa batas, dan itulah yang menjadi ciri khas orang Kristen. Itulah yang membedakan pengikut Kristus dengan orang lain. Tetapi dalam realita hidup dan juga pengalaman hidup kita sehari-hari, mengampuni seseorang adalah suatu hal yang teramat sulit, bukan? Terutama bila kita berada di pihak yang merasa benar, yang dirugikan, yang dipermalukan, yang dilecehkan, atau yang difitnahkan, sudah pasti sangat sulit untuk memberi pengampunan, bukan? Saudara, tapi kini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa kalau kita sadar hidup yang sementara kita jalani ini adalah berdasarkan pengampunan dari Allah semata di dalam pengorbanan putranya Yesus Kristus, maka sudah selayaknya kita yang telah beroleh pengampunan yang cuma-cuma dari Allah harus mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi sulit, bukan? Memang sulit, saudara. Tapi untuk dapat memahami sikap pengampunan ini dengan baik, maka secara gamblang Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang kerajaan Allah. Seumpama seorang yang membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ternyata salah seorang hamba berutang yang cukup banyak, sejumlah 10.000 talenta. Dan itu sangat mahal bagi hamba itu. Sehingga hidupnya, istrinya dan anak-anaknya serta seluruh miliknya harus dijual sampai ia melunasi hutang-hutangnya.
Tetapi karena hamba itu sujud menyembah dan memohon belas kasihan, maka raja itu mengampuninya dan menghapus segala hutangnya. Apa yang dilakukan raja itu sebenarnya menggambarkan dan menunjukkan kepada kita betapa mahalnya pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Dosa kita terlalu banyak dan sangat memalukan di mata Tuhan. Tetapi dia tidak memperhitungkan itu. Tapi dia mau mengampuni kita yang berdosa dengan harga yang sangat mahal. Yaitu dengan mengorbankan putranya. Saudara, kalau begitu, apalah artinya kesalahan kecil yang dibuat saudara kita kepada kita. Bila dibandingkan dengan dosa kita yang besar kepada Allah. Yang mustahil bisa kita tebus itu. Hanya orang yang sungguh-sungguh menghayati betapa besar pengampunan Allah yang akan mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Namun kenyataannya sering kita sama dengan hamba yang jahat. Tidak tahu berterima kasih. Di mana setelah ia bebas, tapi temannya yang berutang cuma 100 dinar, itu hanya sedikit. Tapi malah ia menjebloskan temannya itu ke dalam penjara sekalipun temannya minta ampun dan minta waktu untuk mengusahakan pelunasannya. Tetapi tidak diberikannya. Dan ketika raja mengetahui hal itu, raja itu marah karena ia telah mengampuni hamba itu. Tetapi dia tidak mau mengampuni temannya. Karena itu raja menyerahkan hamba yang jahat itu bukan ke dalam penjara tetapi kepada para algojo untuk menyiksa dia sampai ia melunasi segala hutangnya. Saudara, bukankah kita juga selalu berlaku seperti hamba yang jahat dan tidak mau mengampuni itu? Sering kita tidak mampu mempraktekkan apa yang kita ucapkan lewat kata-kata kita. Sering kita berdoa, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita memahami kata-kata ini dengan baik, berarti kita telah lebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain, barulah kita berdoa minta pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Tapi terkadang kita tidak rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita, malah kita sering lebih jahat dari orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita merasa belum puas kalau belum membalaskannya. Dan kita tidak mau mengampuninya. Dan kita melampiaskan dendam dan amarah kita kepadanya. Sebenarnya kalau kita masih bersikap demikian, kita tidak pantas mengucapkan doa Bapa kami. Dan memohon pengampunan dari Tuhan. Karena pasti Tuhan menutup telinganya dan tidak mau mendengar doa kita. Kalau perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan melalui doa ini mengartikan bahwa kita telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus dan prinsip kasih karunia-Nya, yaitu bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Tetapi kalau kita berdoa minta pengampunan Allah, lalu kita tidak mempraktekkan pengampunan itu dalam hidup kita kepada sesama kita, itu berarti kita sedang berusaha mendustai Allah dan juga mendustai diri kita sendiri. Dan sebenarnya kita pun tidak pantas menerima pengampunan dari Allah. Mungkinkah kita yang telah menerima kekayaan anugerah dan kasih karunia Allah terus bersikap keras hati terhadap orang yang bersalah kepada kita dan tidak mau mengampuninya? Sudahkah kita melepaskan segala sesuatu yang menghambat kita untuk menghampiri hadirat Allah? Sudahkah kita memberi pengampunan kepada sesama kita yang berbuat salah kepada kita? Mari kita terus mengampuni sesama kita, sebagaimana kehendak Bapa kita di surga. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.